Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 7 ayat 1-5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menghakimi seperti halnya yang dilakukan oleh seorang hakim adalah menetapkan seorang bersalah atau tidak dan menentukan hukuman yang pantas diterima oleh orang yang bersalah. Manusia sangat mudah menghakimi orang lain. Bahkan untuk kegagalan dalam hidupnya, manusia sangat mudah menyalahkan orang lain menjadi penyebab kegagalan yang dialaminya. Mengapakah manusia mudah menghakimi? Hal itu disebabkan karena kesombongan yang masih ada di dalam dirinya. Orang yang sombong tidak bisa melihat kelemahan dan kekurangan dirinya dan sangat mudah melihat kekurangan orang lain. Tuhan Yesus menggambarkan hal ini dengan pernyataannya, yaitu mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak kau ketahui. Orang yang suka menghakimi itu seperti orang Farisi yang merasa dirinya telah benar di hadapan Allah, seperti yang digambarkan dalam Lukas 18 ayat 9-14 tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa kepada Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bahkan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Apakah yang hendak Tuhan ingatkan kepada kita lewat perumpamaan ini? Tuhan mengingatkan banyak orang yang telah lama mengikut Tuhan, bahkan seperti orang Farisi itu, mereka telah melayani Tuhan. Tetapi karena mereka masih memiliki kesombongan, maka mereka justru menjadi orang yang suka menghakimi saudaranya dan tidak mau ditegur akan kekurangannya. Berhati-hatilah, sebab kelakuan menghakimi itu begitu sering bisa terjadi dalam hidup kita setiap hari. Contoh, jika ada sahabat Anda yang mengeluh tentang temannya yang Anda kenal, Anda bisa begitu mudah menjadi marah karena membela sahabat Anda. Contoh lain, jika anak Anda bertengkar dengan anak tetangga Anda merasa berhak untuk menyalahkan anak tetangga Anda itu tanpa terlebih dahulu mengetahui apa duduk persoalannya. Atau contoh lain lagi,
Ketika di tempat kerja ada tugas yang harus Anda kerjakan dan selesaikan, namun Anda tidak bisa menyelesaikannya atau bahkan pekerjaan itu menjadi berantakan, maka saudara akan lebih mudah mencari alasan dan mencari kesalahan orang lain yang seolah-olah menjadi penyebab kegagalan pekerjaan Anda itu. Saudara tidak mau bertanggung jawab karena kesalahan itu Anda rasakan bukan pada diri saudara. Dan masih banyak lagi contoh kejadian sehari-hari yang bisa membuat kita menghakimi orang lain. Sekali lagi ingatlah, Tuhan Yesus mengingatkan agar kita tidak cepat-cepat menyalahkan orang dalam hal apapun, baik dalam persoalan yang menyangkut diri kita ataupun menyangkut orang lain. Tanpa sadar kita suka memihak, menghakimi orang lain. Tetapi kita tidak benar-benar tahu apa yang sesungguhnya menjadi persoalannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita juga agar jangan cepat-cepat menjatuhkan hukuman terhadap kesalahan orang lain. Sering tanpa sadar kita telah membuat seseorang terhukum karena kita mengomentari atau menyebarluaskan hal-hal yang buruk tentang seseorang. Dan karena sikap kita ini, kita telah membuat orang menjadi menderita. Ukuran yang dipakai oleh kita untuk menghakimi akan dibalaskan oleh Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus benar-benar mengingatkan agar kita jangan sampai menghakimi sesama manusia. Sebagai orang beriman, maka hendaklah kita menjadi pembawa damai dan bukan menjadi orang yang suka menghakimi. Kalau ada orang yang mengadukan persoalannya dengan orang lain, maka saudara harus waspada. Jangan sampai saudara menghakimi. Sebagai pembawa damai, saudara harus menyampaikan firman Tuhan. Saudara harus menasihati agar saling mengampuni, agar selalu berdoa, dan nasihat lain yang bersumber kepada firman Tuhan. Dan tentu saja, ajak orang itu untuk berdoa bersama dengan saudara. Banyak orang yang sifatnya mau tahu masalah orang lain, tapi tidak pernah melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk menolong kesusahan yang dihadapi saudaranya. Dengan alasan tidak mau ikut campur masalah orang, tetapi mau tahu masalah orang lain. Dan gampang berkomentar akan apa yang dirasakan orang lain, tanpa kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ini juga sesungguhnya perilaku menghakimi yang tidak boleh kita lakukan. Apalagi kalau saudara tahu masalah orang, kemudian saudara menceritakannya kepada orang lain, sehingga orang lain mencemooh kepada orang yang bermasalah itu. Itu sama saja dengan Anda telah menghukum saudara Anda yang mengalami masalah dan Anda merasa tenang-tenang saja. Ada lagi hal yang harus kita perhatikan. Sebagai orang percaya, kita tidak seharusnya menceritakan persoalan dan masalah kita kepada orang lain yang tidak seiman dengan kita. Kita meminta nasihat dari orang-orang yang tidak beriman, tidak memiliki pengetahuan tentang kebenaran firman. Ini tidak boleh terjadi. Mengapa? Karena nasihat yang kita dengar, walaupun terdengar baik, itu tidak bersumber kepada firman Allah. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan tidak akan menasihatkan atau mengajak Anda untuk datang di kaki Tuhan dan berdoa. 1 Korintus 6 ayat 1-8 mengatakan, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak ada seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya.
adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Mengapa banyak orang Kristen yang meminta nasihat kepada orang-orang yang tidak beriman? Hal ini bisa disebabkan karena banyak hal. Pertama, misalnya, mungkin dia tidak percaya kepada pemimpin rohaninya karena banyak hal. Pemimpin rohaninya itu atau teman seimannya itu sombong, atau mungkin juga dirinya sendiri yang sombong, yang menganggap rendah kepada teman seimannya atau pemimpin rohaninya. Hal yang lain bisa saja karena masalah yang dia hadapi menyangkut dosa yang harus ia akui, dan ia terlalu sombong untuk mengakui kesalahannya dan menolak untuk bertobat. Dan masih banyak alasan lainnya. Orang yang mencari nasihat di luar firman Tuhan, sesungguhnya itu seperti orang yang menganggap remeh kuasa firman Tuhan. Karena jawaban dari firman Tuhan itu adalah kasih, pemulihan, dan pertobatan. Dan banyak orang menganggap hal itu sebagai kebodohan. Jika kita mau menjadi orang yang hidup seturut dengan firman Tuhan, maka hendaklah kita benar-benar mau bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadikan firman Tuhan itu pelita dan terang bagi kaki dan jalan kita. Kita harus memakai firman Tuhan sebagai cermin untuk melihat keadaan kita agar dapat diperbaiki. Dan jika kita hidup dalam firman Tuhan, maka kita akan selalu diterangi oleh kuasa Tuhan dan menjadi terang bagi dunia. Jika kita menjadi terang, orang akan datang kepada kita meminta nasihat, dan kita akan membawa mereka kepada Tuhan Yesus agar mendapat pertolongan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.